Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah kajian Bulughul Maram, ngambil pembahasan seputar puasa. Qala musannifu rahimallahu taala wa an Hafsata ummil mu'minina, dari Hafsah ummil mu'minina radhiyallahu ta'ala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam qala man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, malam yubayyiti siyama, barang siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi dia. Hadis ini diriwayatkan khamsah, 5 selain Bukhari Muslim, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lain. Terus kemudian wa ma'al Tirmidzi wan Nasa'i, Imam Tirmidzi dan Nasa'i condong ila tarjihi waqfi. Hadis ini kuatnya adalah hadis ini mauquf kepada Hafsah, wa sahahahu marfu'an, dan dalam sahihannya secara marfu' sampai kepada Nabi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, kemudian Walid Daruqutni, ada riwayat Daruqutni, la siyama, tidak ada puasa, liman lam yafridhu minal laili, bagi orang yang tidak meniatkan puasa di malam hari. Kaum muslimin, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Kita sebelum bahas tentang makna atau tentang fikihnya hadis, kita belajar dulu terkait dengan hadis ini sahih atau tidak. Sahih ataukah tidak. Kesimpulan, hadis ini diriwayatkan secara marfu' sampai kepada Nabi, dan juga diriwayatkan secara mauquf sampai kepada Hafsah. Dan hadis ini dari jalan Abdullah bin Wahab sampai kepada Hafsah. Khilaf panjang, barakallahu fiik, kita nggak mungkin nyampaikan di sini karena medannya bukan di sini. Tapi kesimpulannya adalah banyak para ulama alul hadis yang mengatakan bahwasanya hadis ini as-sahih fihi al-waqfu. Yang kuat di dalam hadis ini adalah mauquf. Kayak Imam Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Hatim, Baihaqi, semuanya bilang hadis ini adalah mauquf. As-sahih annahu mauquf. Baik, berarti ini adalah hukumnya sampai kepada Hafsah. Dan ini nggak bisa dikatakan marfu' hukman, karena pembahasan ini adalah pembahasan tentang hukum. Hukum itu berarti majal ijtihad, ruang masuk ijtihad di dalamnya. Karena ruang ijtihad itu masuk di dalam babul ahkam, makanya tidak dikatakan marfu' hukman, tapi tetap secara lafadz dan secara hukum itu adalah ucapan Hafsah. Nah, kalau itu ucapan Hafsah berarti laisa bi hujjah, itu tidaklah
hujjah. Tapi walaupun begitu keadaannya, maknanya hadis tetap bisa dipakai. Apa makna hadis? Seseorang yang tidak memalamkan niat sebelum fajar, maka itu nggak dianggap puasanya. Karena nggak ada niat. Jadi sebelum fajar, dia harus punya niat. Kalau dia nggak ada niat, maka berarti nggak dianggap puasanya. Tapi ini kita tidak berdalil dengan hadis Hafsah ini. Tapi kita berdalil dengan hadis Umar ibn Khattab. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu harus ada niatnya. Berarti nggak ada amal kalau nggak ada niat. Puasa itu adalah harus ada niat. Berarti kalau ada niat, puasa itu adalah amal. Yang namanya amal berarti harus ada niatnya. Jadi, kalau nggak ada niatnya berarti bukan namanya amal. Berarti makna hadis ini terangkat dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian di sini man lam yubayyiti siyama, apakah ini masuk kepada hukum sholat, hukum puasa sunnah atau puasa fardu? Ulama berbeda pendapat. Orang kalau melihat konteksnya dalil, maka berarti umum fardu atau sunnah. Akan tetapi untuk puasa sunnah ada dalil yang mengeluarkan, ada dalil taksis. Walaupun nggak lepas dari perbedaan ulama ya. Ini yang paling kuat. Untuk puasa sunnah itu adalah boleh meniatkannya walaupun sudah melalui fajar, melalui subuh. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah Aisyah itu nanya kepada Nabi, datang kepada Aisyah, hal indakum min syai', di pagi hari itu apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Qalat na'am, ada. Uhdiyat li jarun, tetanggaku ngasih hadiah begitu. Maka Nabi, idzan kalau begitu saya akan berbuka. Berarti awal bukan begitu. Ketika itu Nabi nanya, adakah sesuatu? Qala nggak ada. Nggak ada sesuatu yang bisa dimakan. Idzan ana shaim. Kalau begitu aku puasa. Nah, kata-kata idzan itu adalah insya, memulai. Berarti memulai niat ketika sudah di pagi hari. Selesai fajar. Maka hadis ini, hadis Aisyah tadi mengeluarkan memalamkan niat. Memalamkan niat dari hadis innamal amalu binniyat atau hadis Hafsah ini. Maka dikecualikan kalau itu adalah perkara sunnah. Makanya ini masuk kaidah sunnah itu ada toleransi yang tidak bisa ditoleransikan kepada perkara yang fardu. Yang nggak bisa ditoleransikan pada perkara fardu. Ini satu. Jadi ini hadis ini berarti hanya memalamkan niat itu hanya diberikan kepada puasa yang fardu, puasa yang wajib kayak Ramadan nanti ini harus ada pemalaman niat. Dan pemalaman niat itu nggak mesti harus dilafadzkan. Anda besok taraweh atau sahur atau dengan Anda ngerti bahwasanya besok itu puasa, itu sudah dianggap itu adalah niat. Jadi nggak mesti harus dilafadzkan karena niat itu bukan kerjaannya lisan tapi adalah kerjaannya hati. Ketika hati sudah berniat, maka itu sudah cukup. Nah, poin selanjutnya, kayak apakah itu? Ya kayak sholat, kayak puasa Ramadan,
puasa qadha Ramadan, kemudian puasa kafaro, itu semuanya wajib memalamkan niat. Wajib memalamkan niat. Jadi nggak sah kalau andai kata Anda itu berniat qadha Ramadan, misal contoh, lalu niatnya mulai jam 7 atau jam 6, nggak sah karena Anda tidak memalamkan niat. Kemudian selanjutnya, apakah memalamkan niat ini harus setiap hari ataukah boleh sebulan full? Maka kalau mengambil hadis Umar ibn Khattab, innamal a'malu binniyat, itu berarti tidak ada masalah dia per malam atau sebulan full. Ya, aku niat dalam hatinya nih akan puasa sebulan full. Nah, itu sudah memenuhi di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Tidak ada amal kecuali dengan niat. Nah, berarti amal puasa sebulan full itu dengan niat itu nggak ada masalah. Tapi jikalau dia berniat sebulan full, kemudian ada pembatalan di perjalanan safar atau sakit, maka dia harus mengulangi atau memulai lagi untuk berpuasa karena sudah terbatalkan di tengah jalan, enggak 1 bulan full. Maka misal contoh saya sekarang hari ini batal karena sakit atau safar, maka ketika besoknya ana harus mengulangi lafaz. Ya, saya akan puasa sisanya seterusnya begitu. Itu enggak apa-apa. Insyaallah taala. Tapi insyaallah cukup dulu, semoga difahami. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.